Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Jumat Pagi edisi ketiga, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sekalian, kemarin kita sudah sampai pada kisah di mana Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup ya, dengan kobaran api yang begitu amat besar. Singkat cerita, setelah dikisahkan 50 hari kobaran api itu pun padam, maka penduduk pun menunggu apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim. Ternyata tentu kita sudah sama-sama tahu, Nabi Ibrahim di dalam api sama sekali tidak merasakan panas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik api yang menciptakan api, memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, kata Allah kepada api, maka api pun menjadi dingin. Ketika apinya sudah padam, maka kemudian Nabi Ibrahim pun keluar dari kobaran api itu, dari bekas-bekas api itu. Penduduk kaget ya, matanya melotot, bingung, kok bisa? Nah, inilah mukjizat Nabi Ibrahim yang Allah berikan kepada beliau. Maka seketika sebagian penduduk yang melihat kejadian itu pun membenarkan apa yang selama ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya juga banyak penduduk yang kemudian masih menolak dan bahkan semakin benci dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kejadian ini. Termasuk Raja Namrud yang zalim itu. Sehingga setelah kejadian itu, Raja Namrud selalu mencoba menghalang-halangi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka akhirnya Nabi Ibrahim pun merasa kesulitan dalam berdakwah, terbatasi geraknya, lalu beliau memutuskan untuk meninggalkan kota Babilonia menuju satu tempat di wilayah kota Palestina. Di Palestina beliau berdakwah. Beliau pun akhirnya menikah dengan Ibunda Sarah. Lama beliau menikah dengan Ibunda Sarah, Allah belum berikan keturunan. Maka atas izin dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibunda Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar menikahi pembantunya yang bernama Siti Hajar. Singkat cerita, setelah menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun diberikan oleh Allah keturunan yang diberi nama Ismail. Ibrahim pun kemudian mengajak Siti Hajar dan Ismail untuk meninggalkan kota Palestina. Atas perintah Allah, mereka meninggalkan kota itu menuju satu tempat yang jauh dari kota Palestina. Malaikat Jibril juga menyertai perjalanan itu. Kecepatan laju unta yang dikendali mereka disebutkan bahkan lebih cepat dibanding laju unta yang biasa. Mereka menempuh perjalanan yang panjang lagi jauh. Unta yang mereka kendari belum juga berhenti. Selama perjalanan, ketiganya menikmati bekal sampai kemudian bekal makanan dan minuman itu habis. Tetapi belum ada kepastian di mana mereka akan berhenti. Ketika melewati perkebunan, Nabi Ibrahim alaihissalam menarik tali unta supaya untanya berhenti. Tetapi ternyata tidak. Unta itu hanya berjalan melintasi kebun dan kemudian meneruskan perjalanan. Unta tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Sampailah kemudian di tengah hari yang panas, mereka tiba di sebuah lembah yang gersang lagi tandus. Tidak ada tumbuhan, tidak ada manusianya, tidak ada pemukiman, apalagi sumber makanan dan minuman. Sepanjang mata memandang hanya batu dan pasir saja. Tetapi anehnya justru untanya merunduk dan berhenti di tempat itu.
Inilah isyarat Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim harus meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat di mana unta itu berhenti. Sesaat kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkan ibunda Hajar dan Ismail yang masih baik. Maka ibunda Hajar kemudian bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim diam. Dia yakin inilah tempatnya, inilah isyarat Allah. Akan tetapi sebagai seorang suami dan ayah yang penyayang, Nabi Ibrahim juga tidak tega meninggalkan bayinya dan istrinya di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tandus. Bayangkan ya, kita ada di satu tempat yang tandus, gersang, sepi. Kalau malam gelap, nggak ada makan, nggak ada minum, gimana ya? Nabi Ibrahim diam. Ditanya lagi, "Ayo Ibrahim, jawablah, kata ibunda Hajar. Sampai suatu ketika, sampai kemudian ibunda Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau tinggalkan kami di tempat ini atas perintah Allah?" Atas pertanyaan itu maka Ibrahim menjawab, "Iya, ini perintah Allah." Hajar pun lega. "Oh, kalau begitu wahai suamiku, kalau memang ini perintah Allah, Allah pasti akan menjaga kami dan menjaga aku dan bayiku. Allah pasti tidak akan menelantarkan dirinya dan Ismail yang masih baik. Dia yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika ini perintah Allah, kami ridha. Jika ini perintah Allah, kami ikhlas." Itulah jawaban yang luar biasa dari ibunda Hajar alaihissalam. Luar biasa ya, ditinggalkan di tempat yang tandus, yang sepi, yang gelap kalau malam, bahkan tidak ada tempat makan dan minum, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar itu. Ibrahim pun kemudian meninggalkan dengan penuh keyakinan, meski dengan hati yang penuh amat sedih, seraya sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dua orang yang sangat disayanginya di tempat yang tidak berpenghuni. Ketika mencapai bukit, Nabi Ibrahim pun berbalik dan tidak lagi melihat keduanya. Ibrahim pun kemudian berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman dekat rumah Engkau yang dihormati, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia menjadi cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Itulah doa Nabi Ibrahim atas negeri Mekah yang hari ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buah-buahan yang begitu amat banyak, dan manusia yang berbondong-bondong datang setiap tahun, termasuk pada tanggal 9 Zulhijjah ini. Semua orang yang sedang melakukan ibadah haji ngumpul ya, wukuf di padang Arafah. Singkat kisah, singkat cerita, Ismail pun tumbuh dari bayi kemudian menjadi besar dan dewasa. Maka kemudian Ibrahim pun datang untuk menjenguk dua orang yang sangat dikasihinya. Pada saat beliau tiba di Mekah, dia menyuruh Hajar untuk memandikan Ismail. "Mana Ismail?" "Itu." "Kalau begitu mandikan dulu Ismailnya," kata Nabi Ibrahim. "Lalu pakailah pakaian yang bagus." Nabi Ibrahim membawa Ismail keluar rumah. Mereka berjalan menuju pegunungan. Sepanjang jalan mereka bercerita melepas rindu. Lama gak ketemu dengan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyampaikan satu berita, tapi hatinya bimbang. Sudah ditinggalkan di tempat yang tandus, kemudian setelah sekian lama meninggalkan, datang bertemu dengan anak yang sangat dicintainya, lalu tiba-tiba ingin menyampaikan sesuatu yang sulit untuk disampaikan kepada sang anak. "Apa itu, wahai anakku?" kata Nabi Ibrahim. "Aku ingin minta pendapatmu." Pelan-pelan Nabi Ibrahim ingin menyampaikan pesan ini. "Sampaikanlah ayah," kata Ismail kecil. "Aku ingin mendengar cerita ayah," kata Nabi Ismail.
Aku mimpi nak, mimpi mimpi tentang dirimu, kata Nabi Ibrahim. Tapi aku khawatir engkau takut mendengar mimpi ini. Apa ya, apa, kata Nabi Ismail kecil. Jangan khawatir tentangku, cerita aja, kata Nabi Ismail. Wahai anakku, dulu, kata Nabi Ibrahim, ketika aku berdoa meminta keturunan, aku pernah berjanji kepada Allah, jika aku punya anak, maka aku akan korbankan semua atau sesuatu milikku yang paling berharga. Ismail serius mendengarkan cerita bapaknya. Wahai anakku, setiap kali aku tidur mimpi itu terus berulang. Aku merasa Allah memintaku untuk menunaikan janjiku. Aku harus memberikan milikku yang paling aku sayangi. Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ungkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa bayangkan gak kalau ada bapak bilang begini, nah, bapak tadi malam mimpi nyembelih kamu. Kira-kira kalau kita jawabnya apa? Ih, bapak jahat. Pasti begitu ya mungkin. Tapi tidak bagi Ismail. Apa jawaban Ismail? Wahai Allah, wahai ayah, jika itu adalah perintah Allah, lakukanlah. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ini jawaban yang luar biasa, ya. Kalau kita yang biasa-biasa saja, bisa jadi jawaban kita, wah, ayah bercanda nih, ya. Tapi tidak bagi Ismail. Ismail anak yang soleh, anak yang taat, dan faham bahwa Ibrahim adalah seorang nabi. Maka beliau pun dengan ikhlas bahkan mengatakan, wahai ayahanda, jika itu memang perintah Allah, lakukan saja. Ya, mudah-mudahan engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam begitu senang dengan jawaban Ismail, meskipun tidak menyangka jawaban Ismail yang masih kecil seperti itu. Dia menatap anaknya dengan rasa haru. Dulu ketika Ismail belum lahir, beliau sangat menginginkan keturunan. Setelah Ismail lahir, cintanya begitu besar, tetapi dia harus meninggalkan. Pada saat dia kembali, justru dia harus mengikuti perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Disinilah setan tidak mau tinggal diam. Dia menyamar sebagai manusia, dia pergi ke rumah Hajar, menyamar sebagai laki-laki, menggoda Hajar. Setan mendengar pembicaraan Ibrahim dan Ismail. Dia membujuk Hajar supaya mencegah Ismail dan Ibrahim melakukan perintah Allah. Kata setan kepada ibunda Hajar, Ibrahim akan menyembelih anakmu. Maka ibunda Hajar pun tanya, siapa kamu? Mengapa menyampaikan berita bohong ini? Begini. Jika dia hanya mengajak anakmu bermain, mengapa dia membawa sebilah pisau dan seutas tali? Begitu kata setan. Sungguh, Ibrahim akan mengorbankan anakmu hanya untuk Tuhannya, kata setan lagi. Apa jawaban ibunda Hajar? Pergi sana. Suamiku seorang nabi. Jika itu memang perintah Allah, aku ridho. Apapun yang dilakukan oleh suamiku. Itu jawaban ibunda Hajar. Setan gagal menggoda ibunda Hajar. Lalu didatangi lagi Nabi Ibrahim dan menggodanya. Hai Ibrahim, kenapa engkau tega menyembelih anakmu, padahal dia anak yang paling kau cintai? Nabi Ibrahim tahu itu suara setan. Maka Nabi Ibrahim pun marah. Wahai setan yang terkutuk, pergi sana. Aku tidak akan mengikuti bisikanmu, bentak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setan gagal menggoda Hajar. Setan gagal menggoda Nabi Ibrahim. Maka setan pun ingin menggoda Ismail. Hei Ismail, sini. Ayahmu itu bohong. Dia hanya ingin menyingkirkanmu saja. Ismail kecil pun menepis godaan setan. Ismail yakin bahwa ayahnya pasti benar dan melakukan perbuatan yang benar, karena dia adalah nabi utusan Allah. Setan pun kecewa. Semua godaan dan bujukannya sia-sia. Setan pergi meninggalkan Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Maka sesaat sebelum dilakukan penyembelihan, Ismail bertanya, wahai ayah, bolehkah aku mengajukan permohonan? Nabi Ibrahim pun mengangguk tanda setuju.
Lalu dia memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Ibrahim pun memeluk dan mencium anaknya dengan penuh haru. Hatinya bahagia melihat anaknya yang taat, bakti dengan orang tua, ikhlas dan menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. "Wahai anakku, apa yang kau inginkan?" kata Ibrahim. "Ayah, aku mohon ayah mengasah pisaunya menjadi tajam, sehingga sakitku akan lebih ringan saat penyembelihan nanti. Dan tolong ikatlah kedua kaki dan tanganku, sehingga aku tidak meronta, sehingga ayah akan mudah untuk melaksanakan perintah ini," sambung Ismail dengan suara yang tenang. Nabi Ibrahim pun dengan berat hati menganggukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Bisa bayangkan Nabi Ibrahim sangat sayang dengan anaknya, tapi harus menyembelih anaknya sendiri atas perintah Allah. Ditatapnya terus anaknya dengan penuh rasa cinta. Meskipun sedih, ayah dan anak itu yakin betul bahwa ini adalah perintah Allah. Maka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjalankan perintahnya. Ismail diikat kaki dan tangannya, kemudian dibaringkan dengan posisi wajah berpaling dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan pisau di leher Ismail. Berpuluh kali dia mencoba menyembelih anaknya, tetapi pisau itu tidak berfungsi. Bismillah, gagal. Bismillah, gagal. Padahal pisau sudah diasah berulang kali dan bahkan sangat tajam. Nabi Ibrahim menyadari Allah Subhanahu wa taala telah melindungi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bingung dengan situasi itu. "Ya Allah, bukankah tugas penyembelihan ini perintahmu?" Maka tidak lama kemudian Ibrahim pun mendapatkan jawaban. Malaikat Jibril turun dari langit memberi kabar dan membawa seekor domba. Allah Subhanahu wa taala ternyata hanya ingin menguji kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim lulus dari ujian penyembelihan itu, mengorbankan anak yang dicintainya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan Ismail lulus dari ujian Allah sehingga beliau tidak perlu untuk menyembelih putranya, menyembelih Ismail. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih domba yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sehingga dengan peristiwa inilah kemudian menjadi cikal bakal pelaksanaan kurban yang kita laksanakan pada hari Idul Adha hari ini, dan juga pada hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kesetiaannya akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan pengorbanan Ismail alaihissalam yang ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Yang pertama, Ibrahim senantiasa sabar dalam menghadapi setiap ujian. Nabi Ibrahim senantiasa mendahulukan semua perintah Allah. Nabi Ibrahim begitu setia dan loyal kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah Allah, beliau siap untuk melaksanakan. Pun juga begitu bagaimana Nabi Ismail alaihissalam tidak membantah dengan orang tua, taat dan baktinya kepada orang tua, dan senantiasa ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Ismail kecil, jadilah pelanjut Ismail yang senantiasa taat dan bakti kepada orang tua, senantiasa taat dan bakti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi penerus Ismail alaihi salam. Selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menerima semua pengorbanan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.